Disebut air ajaib, tiba-tiba nongol, taunya pipa PDAM bocor. Oke, jadi kemarin ada berita tentang sekelompok warga yang mereka tuh heboh karena ada air muncul meluap dari dalam tanah. Ya, padahal di situ tidak ada sumber air. Akhirnya mereka berbondong-bondong dan menampung air itu, dan mereka menganggap bahwa air itu mengandung keberkahan dan keramat. Jadi mereka mulai mengumpulkan air tersebut, diharapkan dengan air keramat itu mereka mendapatkan keberkahan. Tapi setelah itu ya tak berapa lama terkonfirmasi bahwa itu adalah air PDAM yang bocor. Inilah realitas masyarakat kita yang lekat dengan mistisme ya. Ajaran-ajaran mistisme yang seringkali menyebabkan masyarakat di negara kita terbelakang dan mereka tidak memiliki akal dan logika untuk berpikir secara waras. Dan anehnya, logika-logika mistisme seperti ini seakan-akan diabsahkan dan difasilitasi oleh para pemuka-pemuka agama yang sengaja menjadikan hal itu sebagai jualan agama mereka. Dan kita menemukan misalkan di daerah saya pribadi di Tasikmalaya misalkan ada sebuah gua di mana gua itu konon katanya sebagai tempat pertapaan Syekh Abdul Muhyi yang dianggap sebagai waliullah atau walinya Allah. Kemudian di dalam gua itu ada sumber air jernih ya, dan dianggap itu adalah air Zam-Zam versi kita gitu. Jadi mereka menganggap ada keberkahan di mata air gua tersebut, dan bahkan dianggap air Zam-Zam Pamijahan Tasikmalaya, dan mereka menganggap hal itu bisa membawa keberkahan. Jadi orang-orang ketika berbondong-bondong ke gua tersebut untuk menziarahi makam Syekh Abdul Muhyi, mereka juga membawa botol-botol kosong, jerigen-jerigen kosong untuk membawa air tersebut. Konon, siapapun yang membawa air itu pulang ke rumah kemudian mengkonsumsinya, maka mereka hajat hidup mereka akan dikabulkan oleh Allah. Misalkan yang nggak pernah hamil, mandul ketika minum itu akan mujarab langsung hamil. Yang katanya konon dengan minum air itu yang dulunya jomblo akan segera menikah, dan semisalnya. Dan intinya semua cerita-cerita tersebut tidak ada riwayat yang sah, tidak ada riwayat yang absah. Itu hanya keyakinan-keyakinan yang diturunkan secara turun-temurun dari mulut ke mulut dari orang-orang yang mempercayainya. Dan mereka rata-rata orang Islam. Mereka rata-rata orang Islam yang memahami bahwa itu adalah bagian dari agama. Padahal agama kita melarang keras bentuk atau sikap mistisme, kecuali pada hal-hal yang memang sudah dimention, sudah disebutkan di dalam riwayat yang sahih, di dalam hadis atau di dalam Al-Quran. Kita meyakini air Zam-Zam itu mujarab ya karena ada hadis sahihnya. Kita meyakini bahwa sholat di Masjidil Haram itu berkali-kali lipat, ratusan ribu kali lipat lebih utama karena ada hadisnya. Lalu kalau umpamanya kita berpikir ada air, sumber air yang memiliki karomah, yang memiliki mukjizat, memiliki mujarab, itu kita nggak perlu meyakini hal itu selama itu nggak ada dalil sahih gitu. Jadi tapi masyarakat kita, karena memang banyak perkataan-perkataan yang keluar dari kiai, dari ustadz-ustadz, lalu mereka 100% mempercayai hal itu, dan mereka menganggap kiai, ustadz tidak mungkin salah. Sehingga inilah berbahayanya ketika ustadz, kiai gitu ya ngomong sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka kerusakan omongan salah seorang kiai itu kerusakannya lebih besar, jauh lebih besar daripada omongan salah seorang ahli maksiat.